Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Imam. Nah adik-adik, di sini kakak mau share sesuatu sama kalian. Tapi sebelumnya, kakak ingin menanyakan ini terlebih dahulu ke kalian. Bagaimana perasaan adik-adik setelah hampir sekitar 3 bulan di rumah terus? Belajar mandiri di rumah, tidak pergi ke sekolah, dan tidak bertatap langsung dengan teman-teman adik-adik di kelas. Pasti jenuh ya, apalagi selama masa pandemik ini, adik-adik semakin terbatas untuk main di luar rumah. Tidak boleh keluar rumah, apalagi untuk bermain bersama teman-teman. Nah, tapi adik-adik jangan khawatir. Tidak bisa main di luar rumah bukan berarti adik-adik tidak bisa bermain di dalam rumah juga. Adik-adik masih tetap bisa melakukan berbagai aktivitas, bahkan bermain yang adik-adik sukai di rumah. Nah, di sini kakak mempunyai beberapa rekomendasi permainan yang bisa adik-adik aplikasikan ketika di rumah selama masa pandemi. Apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama, bermain permainan tradisional. Adik-adik mungkin sudah tahu ada banyak sekali permainan-permainan tradisional di sekitar kita ini. Permainan tradisional itu misalnya saja permainan congklak, bekel, bakwer, yang biasanya dimainkan oleh para anak perempuan. Kemudian ada juga permainan ludo, ular tangga, halma, lempar batu yang biasanya dimainkan oleh para anak lelaki. Nah, adik-adik bisa mempraktikkan permainan ini di rumah selama masa pandemi supaya tidak mudah jenuh, bosan, apalagi stres. Apalagi di masa pandemik ini, adik-adik tidak hanya harus bermain di rumah, tapi juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya seperti belajar dan ibadah di rumah. Nah, dalam mempraktikkan permainan-permainan tersebut, adik-adik bisa mengajak orang-orang di rumah adik-adik, seperti kakak, adik, maupun ibu. Nah, kedua, mendongeng atau mendengarkan dongeng. Bagi adik-adik yang suka bercerita, adik-adik bisa mulai menerapkannya ke dalam kegiatan mendongeng, baik itu cerita dari kehidupan sehari-hari adik-adik maupun dari hasil imajinasi. Jadi, sambil menjalankan kesukaan bercerita, adik-adik juga secara tidak langsung akan terasah keterampilan komunikasinya yang nanti akan bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Nah, jika adik-adik justru lebih suka mendengar dongeng daripada bercerita, adik-adik bisa mendengarkannya lewat tayangan-tayangan televisi atau YouTube jika memang tidak bisa mendengarkannya lewat orang tua adik-adik ya. Ketiga, bermain peran. Bermain peran bagi sebagian anak merupakan sesuatu yang menyenangkan. Bisa memerankan sesuatu yang kita sukai adalah suatu kebanggaan. Misalnya saja, pada video berikut, terlihat ada anak kecil yang sedang bermain peran, memerankan dua tokoh sekaligus, yaitu tokoh pahlawan dan tokoh jahat. Adik-adik juga bisa melakukannya di rumah, apalagi adik-adik yang suka menonton film kartun dan animasi nih, bisa melakukannya dengan kakak, orang tua, dan siapapun yang ada di rumah. Keempat, bermain game elektronik. Game elektronik itu apa sih? Adik-adik sudah tahu? Game elektronik adalah game yang ada dalam alat-alat elektronik seperti handphone maupun gadget. Nah, adik-adik boleh saja mengisi waktu luangnya dengan bermain permainan gadget. Tapi ingat, harus tahu waktu, tidak boleh sampai mengganggu aktivitas lainnya seperti ibadah, makan, mengerjakan tugas sekolah, dan lain-lain. Permainan yang dimainkan pun harus permainan yang sesuai dengan umur adik-adik ya. Minta saran kepada kakak atau orang tua adik-adik, permainan apa yang bagus dan cocok dimainkan untuk adik-adik sekalian. Nah, selain yang telah disebutkan di atas, ada kegiatan lain yang bisa dilakukan adik-adik untuk mengatasi kejenuhan di masa pandemi, seperti bermain alat musik, membaca, menyanyi, berolahraga, menggambar, menonton film, kartun, dan lain-lain. Pokoknya kegiatan apapun yang adik-adik sukai dan bermanfaat untuk adik-adik, tapi tetap yang bisa dilakukan dalam rumah. Nah adik-adik, itulah beberapa rekomendasi permainan dari kakak untuk adik-adik sekalian. Nah adik-adik bisa mempraktikkannya di rumah selama masa pandemi ini. Intinya, bermain itu adalah hak adik-adik sekalian. Yang perlu adik-adik ingat, adik-adik harus tetap disiplin. Artinya, tahu kapan harus bermain dan tahu kapan waktu untuk tidak bermain. Yang jelas, adik-adik harus tetap mengikuti arahan dari ayah dan ibu adik-adik di rumah. Nah, pesan dari kakak, jaga kesehatan adik-adik di rumah dengan makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, rajin berdoa juga. Dan tetap
di rumah aja. Sekian dari kakak, mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Bye!